Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab jurumiyah ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul al-kalamu ari ngaran kalamungguh ahli nahu huwa ieu kalam eta al-labdu lapad al-murakabu anu rangkep al-mufidu tur anu mere harti kalayan sampurna bil wad'i kalayan diseja. Jadi kalam menurut ulama ahli nahu itu syaratnya 4 ya. Pertama harus lapad, yaitu suara yang meliputi atau mengandung huruf hijaiyah. Yang kedua si lapadnya itu harus murokab, minimal tersusun dari 2 kalimah ya. Kemudian setelah itu juga maknanya harus mufid ya. Nah, jadi yang bertanya itu merasa puas, nggak perlu bertanya lagi gitu. Mufid itu. Contohnya kemarin udah kan ya. Yang keempat bil wad'i disengaja. Jadi sekali lagi syarat sesuatu itu disebut kalam ada 4 ya. Pertama harus lapad, kedua harus murokab, ketiga mufid apa? Mufid, keempat wado ya. Nah, kita berlanjut sekarang nih. Wa aksamuhu sareng ari babagian kalam eta salah satu ayat 3. Ismun kahiji kalimah isim wa fi'lunya kedua kalimah fi'il wa harfun yang katilu kalimah harap. Pokok dulu ya. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 sok. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat 3. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat 3. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat 3. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina eta salah satun ayat 3. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina eta salah satun ayat 3. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat 3. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat 3. Wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat 3. Sok kami sama asri 5 kali ya.
wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 Ismun tegasna kalimah isim wa ismun tegasna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il wa harpun sareng katiluna kalimah harap. Apa dulu ya? Ismun tegasna kahiji kalimah isim sok. Ismun tegasna kahiji kalimah isim. Ismun tegasna kahiji kalimah isim. Ismun tegasna kahiji kalimah isim. Ismun tegasna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il 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 wa harpun sareng katiluna kalimah harap 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 wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 ismun tegasna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il wa harpun sareng katiluna kalimah harap wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian kalam eta salah satun ayat 3 ismun tegasna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il wa harpun sareng katiluna kalimah harap wa aksamuhu sareng ari bagian-bagian tina kalam eta salah satun ayat 3 ismun tegasna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il wa harpun sareng katiluna kalimah harap wa aksamuhu sareng ari
bagian tina kalam eta salah satun ayat tilu ismun tegesna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il wa harfun sareng katiluna kalimah harap wa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat tilu ismun tegesna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il wa harfun sareng katiluna kalimah harap al kalamu ari ngaran kalam munggu ahli nahu huwa ieu kalam eta al abdul lapan al murakabu anu rangkep al mufidu tur anu mere harti kalayan sampurna bil wad'i kalayan di sejawa aksamuhu sareng ari bagian tina kalam eta salah satun ayat tilu ismun tegesna kahiji kalimah isim wa fi'lun sareng kaduana kalimah fi'il wa harfun sareng katiluna kalimah harap. Kemarin sudah dijelaskan tentang kalam. Jadi kalam menurut ahli ilmu nahwu syaratnya ada 4, yaitu pertama dia harus merupakan kalimah lapan. Jadi kalau kalian lihat tulisan ya, itu kan tulisan khot ya. Nah, tiap bagian dari tulisan itu jadi per kalimat itu ya. Nah, tapi kalau dibaca ada suaranya jadi lapad gitu. Ya. Jadi apakah lapad itu kalimat juga? Iya, bisa. Jadi setiap lapad itu kalimat, tapi enggak setiap kalimat itu lapad. Tapi enggak setiap lapad kalimat gitu kan, ya. Ngerti enggak, Mi? Nah, kalau ada tulisannya, nah itu kalimah tuh bisa kita ketentukan, oh ini kalimah anu. Tapi kalau nggak ada suaranya bukan lapad. Ketika disebutkan ya dibaca ada lapatnya, nah ya lapatnya kalimah gitu. Jadi itu umum khusus min wajhin, nah nanti ada istilahnya ya. Kayak gini lah, setiap orang yang dimukena pasti perempuan gitu, ya misalnya. Setiap orang yang berkopiah pasti laki-laki. Tapi kan bisa aja suatu saat ada perempuan pakai kopiah gitu kan, ya bisa aja. Nah, itu berbeda gitu. Nah, kemarin sudah Bapak contohkan ya dari kalimat ini, ya. Ini kalau dikasih harkat begini nih. Nah, kan kita mau belajar Arab dulu, jadi nggak perlu dikasih harkat ya, jelas? Ini jelas nih. Apa yang pertama bacanya? Nah ini apa? Zaidun, Qaimun. Yang kedua? Koma Zaidun. Yang ketiga? Qad koma Zaidun. Yang keempat? In koma Zaidun. Jadi yang pertama nih Zaidun qaimun. Zaidun ari kijaid eta qaimun anu nangtung. Yang kedua koma Zaidun, koma telah berdiri geus nangtung saha Zaidun kijaid. Yang ketiga qad koma Zaidun, qad koma sesungguhnya telah berdiri saestuna geus nangtung saha Zaidun kijaid. Yang ketiga mah in koma Zaidun lamun geus nangtung kijaid. Contoh yang kemarin yang tidak mufid itu ya. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang syarat-syarat kalam. Jadi kalam itu memiliki syarat ada 4 ya.
Pertama, sesuatu itu disebut kalam jika itu pertama syaratnya adalah lafad. Kedua lafadnya murokab. Ketiga mufid ya maknanya. Keempat wado disengaja gitu. Itu syarat. Nah sekarang wa aksamuhu jeung ari bagian kalam atau bagian-bagian dari kalam. Nah ini sekarang bicara tentang bahan. Kalau kemarin syarat untuk menjadi kalam itu ada 4, kalau sekarang bahannya. Misalnya Asri mau bikin kue, syaratnya apa aja gitu kan? Nah, misalnya ada bahan, ada kompor ya, nah, itu kan. Kemudian ada apa lagi? Ada alat-alat kan? Itu syarat. Bahannya apa? Nah baru itu kan gula, terigu ya, ngerti gak? Nah gitu. Ini juga sama, bahwa sesuatu bisa dikatakan kalam jika memenuhi 4 syarat. Terus apa saja yang bisa dibikin kalam gitu? Nah ada 3. Ya ada 3 kalimah yang bisa dijadikan kalam. Pertama kalimah apa? Isim. Itu kan disebut tadi. Wa aksamuhu sarang ari bagian-bagian tina kalam. Eta salah satu aya tilu. Ismun kahiji kalimah isim. Wa fi'lu yang kedua kalimah fi'il. Wa harfun yang kedua kalimah harap. Jadi kalau kalian membuat kalam, bahannya harus ada 3 itu. Ya. Harus ada 3 bahannya. Pertama apa? Isim. Kedua? Fi'il. Ketiga? Harap. Jadi ada 3 kalimah yang bisa dijadikan kalam. Nah ini contohnya nih. Zaidun qaimun. Kalau kalian di Al-Quran melihat tulisan ada tanwin, nah tanwin ini ciri bahwa dia itu kalimah isim. Ya, Zaidun isim bukan? Isim. Nah, karena ada tanwin. Qaimun isim bukan? Kenapa? Ada tanwin. Koma isim bukan? Nah, paham kan? Oh, kalian lebih pintar tuh. Yang kedua, tanda kalimat isim itu ada alif lam di awal. Seperti ini nih. Al-kalamu ada alif lam kan di awalnya? Nah. Berarti al-kalamu juga kalimah isim. Al-labdu ada alif lam? Berarti ini juga kalimah isim. Al-murakabu ada alif lam? Berarti ini juga kalimah isim. Al-mufidu ada alif lam? Berarti kalimah isim. Nah, tanwin atau alif lam ini ciri khas untuk kalimah isim. Jadi isim itu punya ciri banyak. Yang paling khas ini alif lam dan tanwin. Cuma alif lam dan tanwin ini musuh. Kalau di depannya ada alif lam seperti al-kalamu, nggak boleh pakai tanwin. Alif lam itu di awal, kalau tanwin di akhir ya. Nah. Ini al-kalamu ada tanwin nggak? Nggak ada, karena musuh. Tapi kalau alif lam dibuang, tanwin harus datang. Jadi kalamun. Jangan pakai al. Ya. Ngerti sih? Nah, itu. Jadi harus gantian. Walaupun mereka musuh tapi harus gantian gitu. Nggak boleh nggak ada dua-duanya kalau di isim. Ya. Isim itu harus selalu begitu. Kalau ada al, tanwin harus pergi. Kalau al pergi, tanwin harus datang gitu. Itu kalimat isim. Al-labdhu. Isim bukan? Isim. Ada apa? Tandanya? Ada alif lam di awal. Kalau alif lam dibuang, jadi ya datang tanwin. Jadi gimana bacanya? Labzun. Apa? Kan alnya dibuang. Al-labzu. Jadi labdun gitu. Ya. Sekarang ini al-murakkabu. Kalau dibuang alif lamnya jadi apa? Murakkabun. Datangin tanwin. Ya. Ini yang keempat, al-mufidu. Dibuang alif lam jadi apa? Mufidun. Masjidun. Kalau didatangkan alif lam jadi apa bacanya? Al-masjidu. Buang tanwinnya. Kalau alif lam dibuang jadi masjidun. Kembali ke asal. Rojulun. Kalau pakai alif lam ar-rojulu. Rojulun itu laki-laki. Mar'atun. Kalau pakai alif lam al-mar'atu. Dibuang tanwinnya. Ya. Nah, jadi kalau Asri baca Quran nih lihat, oh ini ada tanwin. Nah, ini kalau isim nih. Jadi tahu kita. Orang lain belum tahu. Ya. Nah, kita tahu duluan. Ini alif lam nih.
Di awal, oh ini kalimat isim. Nah, kalau koma, alif lam nggak ada, tanwin nggak ada, ini bukan kalimat isim, tapi ini kalimat fi'il. Apa? Fi'il. Nah, yang kedua itu. Apa sih isim fi'il itu? Isim itu kata benda, nama-nama gitu isim. Isim itu apa? Isim itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin wad'ian. Jadi kalimat yang menunjukkan kepada makna oleh dirinya sendiri dengan tidak dipengaruhi oleh zaman. Homi, kemarin siapa? Homi. Sekarang Homi, besok Homi. Nggak dipengaruhi ke zaman ya. Nah, itu isim namanya. Asri juga. Meja, kemarin meja, sekarang meja, besok meja anggar we. Itu namanya isim. Tidak dipengaruhi ke zaman. Berarti yang memukul. Kalau memukul itu kan pekerjaan, fi'il. Fi'il itu pekerjaan. Itu dipengaruhi oleh zaman. Sudah memukul berarti udah lewat. Sedang memukul berarti sekarang. Akan memukul berarti mungkin besok nanti. Paham? Nah itu. Jadi isim itu kata-kata benda lah. Ya. Kalau fi'il kata kerja. Kalau harap satu lagi kan isim fi'il. Harap itu kata bantu. Misalnya bi itu harap. Rojulun. Artinya laki-laki kan? Rojulun. Isim bukan? Isim bukan? Isim bukan? Rojulun. Kan ada tanwin. Isim ya? Kan tadi dikasih tahu isim itu tandanya kalau tidak ada alif lam, tanwin. Cuma alif lam di awal, tanwin di akhir. Rojulun. Isim bukan? Isim, kalimat isim deh itu. Dimasukin bi misalnya. Rojulun nabi. Nabi ini merubah. Tadinya asalnya rojulun. Karena ada bi harus berubah ke bawah dia. Jadi birojulin. Itu harap itu. Kalau harap itu begitu fungsinya. Jadi merubah akhir kalimat. Rojulun dimasuki bi. Jadi birojulin. Itu juga ismun asalnya. Dimasukkan bi. Jadi bismin. Cuma bismin nih diidopatkan karena lafaz Allahi. Dibuang tanwin jadi bismi. Bismillahi. Itu asalnya. Nah itu kalau belajar ilmu yang begini Mi, asli ya bisa kita tahu gitu. Asal-asal kalimat itu dibongkar gitu. Hebatnya ilmu ini tuh begitu. Jadi orang yang belajar nahwu biasanya cerdas. Nah, harus kalian kuasai. Sekali lagi, syarat untuk membuat kalam ada berapa? 4. Pertama, harus lapat. Kedua harus murokab. Ketiga harus mufid. Keempat harus wado. Sekarang bahan untuk kalam ada berapa? 3. Pertama, isim. Kedua, ketiga, harap. Nah, isim ada cirinya fi'il, ada cirinya harap juga ada cirinya. Ciri isim yang paling utama adalah alif lam atau tanwin. Itu gantian ya. Misalnya sekarang rojulun ada tanwin. Kalau tanwin dibuang jadi gimana bacanya? Arrojulu. Misalnya rojulun dimasuki bi, jadi birojulin. Kalau pakai alif lam jadi gimana? Birrojuli. Tanwinnya hilang kan? Di depan jadi alif lam. Birrojuli. Nanti juga ngerti, tenang aja ya. Yang penting cerna dulu. Nah, kita kembali ke contoh nih. Ya. Itu kan disebutkan isim, fi'il dan harap. Nah, ini Zaidun isim, Qaimun isim, koma fi'il, ya. Koma telah berdiri, itu kan pekerjaan. Ya. Kata kerja lampau. Past tense ya, kalau bahasa Inggris ya. Kata kerja lampau itu. Telah berdiri. Berarti ini fi'il nih. Ini Zaidun isim lagi ya. Kod koma, nah ini kod ini harap. In juga harap. Ya. Jadi kalau kalian baca Al-Qur'an itu ada 6.666 ayat. Berapa? 6.666 ayat Al-Qur'an itu.
Nah, dari 6.666 nama itu cuma 3 bagiannya. Yaitu kalimat isim, fi'il, dan harap. jadi penting ini. Jadi untuk bisa memahami Al-Quran, orang harus tahu dulu ilmu ini. Kalau nggak tahu ilmu ini, dia berani menerjemahkan, dosa itu. Ya, jadi untuk ustadz gitu kan, ustadz kan suka bilang Al-Quran harus ngerti. Nah, ini nih, Jaidun Qaimun. Ini contoh kalimat, tapi perpaduan kalimat isim aja. Sehingga di sini juga kan disebutkan pertama apa? Isim kan? Karena isim bisa dibikin kalam tanpa dibantu dengan fi'il. Contoh apa? Ini nih. Zaidun Qaimun. Zaidun? Lapan bukan? Lapan. Qaimun? Murakab enggak? Murakab. Mufid enggak? Mufid. Mananya ya? Nah, ini memenuhi syarat kalam. Berarti Zaidun Qaimun disebut kalam. Nah, ini jumlah ismiyah namanya. Isim aja nggak pakai fi'il. Ini koma Zaidun. Ini mah fi'il dengan isim. Dipadukan. Nah, ini juga lapad. Juga murakab. Juga mufid. Jadi koma Zaidun juga kalam. Kod koma Zaidun juga sama. Ini perpaduan dari 3. Harap, fi'il, isim. Kalau situ kan isim, fi'il, harap. Ya, balik nih. Kod koma Zaidun. Kod itu sesungguhnya. Kod koma sesungguhnya telah berdiri. Siapa? Zaidun, Mang Zaid. Kod komatis sholah, kayak gitu kan. Kod komatis sholah sesungguhnya telah berdiri waktu sholat gitu. Nah, orang kalau di masjid nih dengar kod komatis sholah, kod komatis harus segera berdiri. Kalau lamban itu termasuk orang yang lalai, orang yang malas. Ketahuan jadi kan. Misalnya orang tuh komat Allahu Akbar, orang udah berdiri, oh berarti siap dia. Apa batasnya itu? Pas kod koma. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kod komati shalah harus berdiri semua itu. Kalau sebelumnya udah berdiri lebih bagus lagi. Udah kod komati shalah masih duduk kok. Tahu. Kurang bagus gitu. Ya kan salat tuh harus semangat. Nggak kan kadang jadi imam. Tahu orang itu nyalse we itu nya guys kagak mati salat teh. Ayo udah tahu sebelum kompetisi juga enggak kalau orang lain enggak ada imam misalnya Pak Hendra apa itu belakangan datangnya ya apa sudah duluan. Nah, jadi imam. Tapi kalau ada Pak Hendra enggak, Pak Hendra aja imam. Kan jadi di masjid itu ada imam besar. Kalau di Al-Musyawarah itu Pak Hendra sama Pak Upeng. Yang lain boleh jadi imam kalau ditunjuk oleh keduanya. Misalnya Pak Hendra lagi sakit, kadang kepayun gitu kan. Harus ditunjuk, kan mereka imam besarnya. Nah, yang lain tuh nggak boleh sembarangan. Kalau ada Pak Hendra nggak boleh naik. Karena nggak juga disuruh apa lagi nggak mudah manggawe gitu. Tapi kalau Pak Upeng, lagi serak nih, mereka ada mana matanya. Jadi di masjid itu ada aturannya. Gimana Sri? Paham nggak? Nah, tenangnya pelan-pelan lah ilmuwan itu juga paham. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa kalam menurut ahli nahwu itu adalah lafadz yang murakab, yang mufid dan wado. Itu syaratnya. Jadi untuk membuat kalam berapa kalimah yang bisa dipakai? Ada 3. Kalimah isim, fi'il, dan harap. Nah, kalau kalian lihat nih, Bismillahirrahmanirrahim ya, Bismillahi. Nah itu bismi ini bi-nya harap, isminya isim, ya 2. Allahi isim juga 3. Ar-Rahmani isim juga 4. Ar-Rahimi isim juga. Jadi 5. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 5 kali kalimah. 1 kalimah harap, 4 kalimah isim. Alhamdulillah isim juga kan. Lillahi isim juga. Robil alamin isim juga. Nah, itu juga sama 5 kalimah. Alhamdulillah li harap li ini. Li Allahi Robi al alamina. Sama alhamdulillah rabbil alamin juga 5 kalimah. Itu dalam sholat harus benar bacaan. Harus benar, jangan ditukar-tukar hurufnya. Sri yang sering Bapak dengar ya, orang itu menukar ain jadi alif.
Di mana? Itu dari i'tidal. Kan ruku ya. Terus i'tidal bilang apa? Sami'a, ya. Banyaknya orang nggak tahu jadi sami'a ku hamzah. Sami Allah itu kalau sengaja bisa batal salat. Beda kan ain dengan hamzah itu beda. Merubah mana itu? Kalau sami'a, sami Allah, ya. Allah Maha mendengar. Hanya gitu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar doanya orang yang memuji. Allah mendengarkan orang yang memujinya gitu kan. Maksudnya Allah akan menerima doanya orang yang memujinya gitu kan. Sami'a pakai ain. Ya, kalian harus ngerti ya. Sami'a, sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allah, salah itu yang sami Allah. Tuh kalau nggak pakai ilmu salah aja ibadahnya. Ya harus pakai ilmu. Hobi bilangnya apa? Sami'a, sami'a. Sami'a. Kalau sami'a artinya langit. Berubah marahnya. Nah, jadi depan rubuh atau sami Allah ya. Langit Allah misalnya. Non-balik ya. Makanya harus pakai ilmu ya. Sami'a pakai itu. Banyak itu yang orang nggak tahu. Kadang imam juga begitu, Sri. Misalnya kita jumatan tempat lain imamnya itu sami Allah pakai hamzah. Harusnya kan ain. Ya. Jadi ya itulah pentingnya punya ilmu itu ya. Karena kalau ibarat tanpa ilmu ditolak, mardud. Makanya kita harus niat akan ngaji seumur hidup. Nah, udah Bapak bilang kemarin kan, kalau orang berniat akan mengaji seumur hidup, maka ibadah yang salahnya diterima, dimaafkan, yang benarnya diterima. Itu semua sepakat para ulama begitu. Makanya mereka selalu ngaji gitu. Ya. Nah, kalau kita nggak ngaji berarti nggak tahu cara ibadah. Berarti kalau kita memaksakan ibadah, berarti ibadah itu berdasarkan perkiraan kita gitu. Nggak bisa itu. Karena ada aturan, ya. Harus ada aturan dong gitu. Nah, kita kembali ke contoh nih. Contohnya ada 1 2 3 4 ya. Zaidun qaimun. Ini kalam. Koma Zaidun juga kalam. Kod koma Zaidun ini juga Kalam. Tapi in koma Zaidun bukan. Karena tidak mufid. Ya. Nah, sekarang nih ada 3 istilah ya. Pertama disebut kalam apa? Kalam. Kedua kalim apa? Kalim. Ketiga kalimah apa? Kalimah. Ada kalam, ada kalim, ada kalimah. Kalau kalam itu yang disebut tadi cirinya nih al-abdul murakabul mufidu bil wani kalam. Kalau kalim, nah kalim itu kumpulnya isim fiil dan haraf. Apakah maknanya sempurna atau tidak? Enggak jadi perhitungan. Yang penting kumpul. Jadi kayak in koma jaidun itu kan kumpul isim isim fiil dan haraf ya. Ini harap in koma jaidun ya, Fiil. komanya fiil, jaidunnya isim. Itu ada kan tiga-tiganya, isim fiil dan harap. Itu disebut kalim Kalim. ya. Jadi kalau kalam kan harus memenuhi 4 syarat. Kalau kalimah tidak diperhitungkan syarat mah, yang penting kumpul isim fiil dan harap. Kalau kalimah ya semuanya juga kalimah, isim kalimah, fiil kalimah, harap kalimah. Jadi paling umum adalah kalimah. Semuanya disebut kalimah. Jadi contoh yang tadi, nah tadi Pan bilang ini Zaidun qaimun, kalam bukan? Kalam. Kalim bukan? Bukan. Bukan, nggak ada 1 ya. Nggak ada 2 malah, fiil dengan harap nggak ada kan? Kan kalimah harus kumpul isim fiil dan harap. Koma Zaidun ini fiil, ini isim, nggak ada harap. Ini kalam bukan? Kalam, kalim bukan? Bukan. Kod koma Zaidun ini kumpul harap, fiil dan isim. Kalam bukan? Kalam, kalim bukan? Kalim. Kalim, ini kumpul ya. Ini dua-duanya ada. Tapi in koma Zaidun kumpul isim fiil dan harap. Kalim bukan? Kalim. Tapi maknanya tidak mufid. Kalam bukan? Bukan. Nah, gitu. Jadi kadang ya kalam ya kalim. Tapi ada kalam bukan kalim. Ada kalim bukan kalam. Paham ya? Itu contohnya. Tapi kalau kalimah ya semuanya kalimah. Zaidun kalimah, qaimun kalimah, koma kalimah.
kod kalimah in kalimah. Nah, kalau kalimah mah umum ya, itu mah tidak melihat syarat yang 4, tidak melihat apa kumpulnya isim fi'il harf, enggak, pokoknya setiap bagian-bagian itu disebut kalimah. Cok kita baca lagi dari al-kalamu terus ke sini ya, 5 kali lah sok. Al-kalamu ari ngaran kalam mungguh ahlina huwa ieu